Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana 'allimna at-ta'wila wa faqqihna fid din. A'inna ya Rabbana ala fahmi kitabik wa ala al-'amali bihi waj'alna ya Rabbana wa ahlana min ahlihi. Warzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut, amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, pecinta Al-Quran, pecinta baginda Nabi, perindu ridha Allah. Semoga Allah menambahkan kepada kita kecintaan kepada Al-Quran, diberi kerinduan untuk membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, dan semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan apa yang Allah berikan kepada kita dari pemahaman-pemahaman dan ilmu-ilmu. Kita masih di surat An-Nur, surat Nur, cahaya, yang akan menjadikan cahaya ada di rumah kita, cahaya di keluarga kita, pembersih. Nur adalah pembersih, untuk membersihkan keluarga kita dari kekotoran-kekotorannya, rumah kita dari kotoran-kotorannya, agar cahaya ada di rumah kita. Dari awal disebutkan ayat kedua langsung, az-zaniatu waz-zani, bersihkan keluargamu dari perzinaan, sebab-sebab masuk dalam zina. Kemudian juga terus dibersihkan, tidak cukup orang menghindar dari zina, akan tapi juga tidak boleh menuduh zina. Menuduh zina juga besar, berat hukumannya. Menjadi seorang fasik yang tidak terima kesaksiannya, dan siksa Allah sangat pedih untuk orang yang menuduh berzina. Kemudian juga tuduhan itu akan menjadi berat jika yang dituduh adalah di dalam anggota keluarga, suami kepada istri, istri kepada suami. Sehingga dilanjutkan pendidikan membersihkan rumah ini disebutkan dalam ayat berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yarmuna azwajahum, mereka yang menuduh istri-istri mereka, menuduh berzina, yang menuduh berzina, walam yakun lahum syuhada, dan tidak mempunyai saksi-saksi yang memenuhi syarat dan mencukupi bilangannya, mereka harus hukum karena menuduh. Seorang suami mengatakan istrinya selingkuh, berzina, dan seterusnya, selagi tidak mendapatkan, mempunyai saksi yang cukup, maka seorang suami akan dicambuk, dihukum, hukum qadhf. Begitu juga sesungguhnya seorang istri mengatakan suami selingkuh dalam arti berzina. Sebab makna selingkuh ini luas sekali bagi orang terhormat, kelas tinggi. Barangkali hanya WA saja sudah dianggap perselingkuhan karena itu sebuah kekotoran, pengkhianatan. WhatsApp mungkin yang mungkin tidak sampai menjurus ke sana, itu sudah pelanggaran dalam sebuah keluarga, bisa jadi semacam itu. Ada sebagian orang yang na'udzubillah sampai jelek pun tidak dianggap sebuah pelanggaran karena standarnya seperti itu. Tapi di sini yang dimaksud adalah menuduh berzina, bukan sekedar istilah berselingkuh yang luas. Maknanya berzina, berzina dengan memasukkan kemaluan seorang laki-laki, kemaluan seorang perempuan. Itu yang disebut berzina seperti itu. Supaya ada definisi yang jelas. Menuduh berzina. Kemudian tidak bisa mendapatkan 4 saksi, maka dia dihukum, dicambuk.
Karena kehormatan istri perlu dijaga, seenaknya saja kamu mengatakan istrimu berzina dan seterusnya. Sehingga nanti ada hukum bagaimana jika seorang suami menemukan istrinya berzina. Maka memang membongkar aib, mengungkap bukan sebuah anjuran. Tapi yang dikhawatirkan adalah rusaknya sebuah keluarga dengan munculnya bayi yang lahir bukan dari air maninya. Kekotoran rumah tangga. Maka Islam memberikan solusi untuk itu. Jika seorang laki-laki memang sudah tidak meyakini bahwa yang di perut istrinya dari air maninya, maka wajib menafikan anak itu. Nah, nanti ada hukum li'an di sini. Sang suami merasa tidak pernah menggauli, tidak pernah ini, tiba-tiba kok istrinya hamil. Atau mohon maaf, misalnya naudzubillah. Semoga Allah menjaga keluarga kita dari kehinaan-kehinaan seperti ini. Seorang wanita berzina dengan laki-laki lain, diketahui oleh suaminya. Maka seorang suami bagaimana di saat seperti ini? Karena sangat mungkin air mani yang menjadi janin adalah dari air mani orang yang berzinanya. Bisa jadi air mani dari dia. Di sini maka belum pasti kalau anak itu adalah dari orang lain. Akan tapi perzinaannya yang sudah jelas, kemudian sang suami menuduhnya. Nah, ada pilihan sebenarnya bagi suami di saat semacam ini. Di saat seorang suami sudah yakin betul bahwa istrinya melakukan kehinaan zina, maka nggak perlu pakai main tuduh-tuduhan. Lebih indah, lebih baik sudah buang saja, cerai. Kenapa? Supaya tidak mengotori keluarga. Sehingga seorang istri pun sebetulnya kasusnya sama. Artinya karena itu bakal mengotori. Kalau bagi seorang perempuan bukan sekedar mengotori keluarga saja, akan mengotori kesehatan dia secara. Kalau kesehatan urusan dunia. Orang mati dalam keadaan sakit diampuni oleh Allah. Tapi yang paling berat kan urusan akhiratnya itu. Karena itu mencoreng keluarga, mengotori keluarga. Kalau itu didengar oleh anaknya pun akan rusak mentalnya. Akan didengar oleh pamannya, bibinya, akan rendah semuanya. Maka hinaan yang luar biasa. Sehingga lihat pendidikannya mulai rinci sekali di sini. Sampai di saat suami menuduh istrinya. Jangan macam-macam, istrimu bukan untuk tempat dituduh. Menuduh istri berat hukumannya. Nah, kalau memang seorang suami yakin melihatnya dan dia mengetahuinya, termasuk dari pengakuan seorang istri dan sebagainya misalnya, maka tidak usahlah pakai rame, kasihan seorang wanita, dia bisa membangun kemuliaannya setelah itu, biar tobat, bisa. Sebab kalau dalam rengkuhannya berat. Mungkin seorang laki-laki yang dia punya cemburu, dia punya iman. Supaya tidak hanya terikat dengan orang-orang seperti itu. Kenapa? Bisa jadi perempuan itu bisa. Artinya memang dia telah mengotori rumah itu. Tapi kan bisa saja wanita itu mulia, biarkan. Sehingga lebih baik jangan dijatuhkan misalnya sampai ini hukum li'an ini adalah terakhir nanti. Maka lebih utama adalah bagi seorang laki-laki yang telah menemukan istrinya berzina, dinasihati dan dipisah secara halus. Nah, di saat seperti itu seorang wanita sendiri sangat mengerti bahwasanya suaminya melepas dengan halus demi kehormatan dia. Tinggal tobat, menyesal, Allah Maha Kasih. Yang menjadi masalah tidak bertobat, malah menjadi tidak karu-karuan. Na'udzubillah, kehinaan. Kalau mungkin misalnya, mohon maaf, dia menggauli dan mungkin terus dizinai oleh orang lain, maka itu pun juga sama. Ada dugaan yang kuat, bahkan ada pengakuan, ada melihat langsung istrinya berzina, sama. Khawatir dia tidak kuat sehingga diungkap suatu ketika nanti. Akhirnya menjatuhkan rumah dan keluarga itu sendiri. Maka Anda sebagai seorang suami lebih baik biarkan dia hidup baik dengan orang lain. Dan sebagai seorang suami, dunia tidak seluas daun kelor. Harus gagah begitu, jangan sampai rumah tangga dipertahankan karena ada orang-orang yang tidak bisa mempertahankan rumah tangga. Pengkhianatan yang terus. Jadi Islam itu mengajarkan bagaimana rumah itu indah. Sehingga tegasnya hukum ini itu sebenarnya rambu-rambu agar semuanya berpikir. Tentu di sana ada sebab-sebab, na'udzubillah, mata yang diumbar, lihat segala macam dan sebagainya, sekarang ada handphone segala macam, itu kan kerusak, itu hal-hal yang membuat rusak sebuah keluarga. Sehingga mungkin seorang tampak di rumahnya sangat baik, akan tapi handphonenya entah kemana saja dia. Dia telah melakukan yang haram sudah dengan handphonenya, mulai dari telepon, WhatsApp segala macam, kebodohan.
Dia akan memangkas rasa kasih dan cintanya pada suaminya dengan ulahnya sendiri. Seorang suami pun juga demikian. Nah kemudian, di saat memang terjadi, sampai di dalamnya ada janin, ini kan kalau didiamkan dia akan jadi anaknya. Bagaimana ini? Istrinya digauli oleh orang, sementara dia sendiri tidak merasa menggauli selama beberapa bulan ini. Sehingga menurut hitung prediksi medis, ini bukan anaknya dia. Sehingga di saat seperti itu, di saat seperti ini, maka untuk menafikan seorang anak, bagaimana agar anak ini tidak dijadikan anaknya? Maka ada namanya li'an. Li'an ini adalah perlindungan dari kedua belah pihak. Supaya sampai kapanpun akhirnya tidak ketahui siapa yang bohong. Tapi yang bohong pasti ada di antara keduanya. Jadi suami menuduh istri, maka sang istri setelah dituduh ini, sang suami ini dikasih qadhaf, dihukum qadhaf. Dihukum qadhaf. Dicambuk 80 kali seperti yang pernah disebutkan sebelumnya. Jika ternyata sang suami ini mendatangkan saksi, istri yang dicambuk. Istri yang dirajam karena dia sudah punya suami muhsan sampai mati. Kemudian, jika ternyata sang suami ini telah tidak punya saksi, agar tidak dicambuk, dan kasihan suami melihat benar, mohon maaf, barangkali menemukan bukti kalau istrinya berzina. Masa ini kan ceritanya pada sahabat Nabi, ada seorang sahabat menemukan istrinya berzina, lalu datang kepada Nabi dan berkata, adakah kau punya saksi? Ya Rasulullah, kalau aku mencari saksi mungkin dia sudah bubar dan pergi. Dan Nabi, karena hukum qadhaf kemarin, siapapun yang mengatakan orang lain berzina, maka dia akan dicambuk. Sementara suami mengatakan, ya Rasul, saya tidak berbohong, saya melihat dengan sesungguhnya. Dan Nabi menunggu wahyu turun, akhirnya turunlah wahyu ini, ayat li'an ini. Menunjukkan bahwasanya jika suami menuduh istrinya berzina, kemudian tidak bisa mendatangkan 4 saksi, padahal dia benar melihatnya, kan nggak mungkin. Wong dia benar lihat, tahu nanti rahim istrinya dikotori dan seterusnya, lalu dia malah dicambuk. Ini bagaimana ini? Suami istrinya tidak benar, istrinya berzina, kemudian dia ngadu, malah dicambuk, anaknya orang dinisbatkan ke dia. Islam maha adil, Islam sangat adil. Lalu turunlah ayat li'an. Jika ada seorang suami menuduh istrinya berzina, kemudian dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka dia tidak mendatangkan 4 saksi lagi, tapi dia bersaksi, bukan bersaksi dengan 4 kali pas kesaksian. Yang ketiga ditambah, kalau aku bohong, aku adalah orang yang terkutuk. La'arnatullah alayya in kuntu minal kadhibin. Jadi asyhadu billahi, aku bersaksi dengan nama Allah. Kalau istriku berzina, aku bersaksi dengan nama Allah. Kalau laki-laki itu kumpul dengan istri, 4 kali. Aku bersaksi, asyhadu billahi, aku bersaksi dengan nama Allah. Kalau istriku berzina, kalau istriku berzina, kalau istriku berzina, kalau istriku berzina, sampai 4 kali. Kalau ada anaknya yang saya nafikan, kalau anak itu bukan dari anakku. Setelah 4 kali, ini seperti 4 saksi. Setelah itu terakhir, laknatullah alayya in kuntu minal ghadibin. Terkutuk bagiku, aku berdusta. Oh, berani ngomong gitu kan, serem, berarti kan yakin. Oke, setelah begitu didengar omongan ini, maka perempuan ini dicambuk. Kalau perempuan dirajam sampai mati. Loh, mungkin ada berkata, tapi ini bisa fitnah, suami saya kurang ajar, pengen menghancurkan saya. Oh iya, Islam adil. Kalau begitu, ente balas dengan sumpah yang sama. Balasan li'an. Bahwasanya dikatakan fulan ini adalah dusta, ini adalah dusta, ini dusta. Nah, gitu. Dan khadaballah alayya in kuntu minal kadhibin. Murka Allah kepadaku kalau aku bang berdusta. In kana minas shadiqin. Kalau dia benar, murka Allah kepadaku. Nah, ini perempuan setelah ngomong begitu, lalu apa? Dibebaskan perempuan dari dihukum rajam. Kenapa? Dia telah menyelamatkan dengan sumpah itu. Coba kalau sudah model begini, lah kan. Ini indah. Akhirnya apa? Di pandangan kita, yang dusta itu yang mana kira-kira? Kita bisa membangun khusnudzon kayaknya ini insyaallah lah, semoga tidak dusta. Tapi ada dusta, tapi kita sudah tidak bisa menentukan siapa yang dusta di antara keduanya, paling tidak sampai di situ. Kemudian dua-duanya tidak boleh berkumpul lagi sehingga yufarraq, dipisahkan seumur dunia, sepanjang masa di dunia sampai di akhirat. Kenapa?
kepastian dosa. Yang dusta di neraka. Di dunia tidak usah kumpul lagi, sampai di akhirat pun enggak. Karena yang satu pasti ada berdusta. Yang satu pasti ada yang berdusta. Maka li'an semacam itu, Masya Allah. Mengerikan. Maka dari itu hati-hati. Jangan gampang menuduh pasangan berzina. Sampai kadang-kadang, Masya Allah, ini adalah penyakit juga, prasangka buruk yang berlebihan. Sampai suatu ketika seorang laki-laki, naudzubillah, dungu dia. Gara-gara mimpi langsung mengatakan istrinya. Mimpi istrinya digauli laki-laki, langsung marah-marah. Istrinya mau dicerai. Lalu mimpi itu siapa yang buat? Kalau mimpi itu bisa dipesan, saya akan mimpi yang dipesan yang enak-enak. Kalau mimpi tidak pesan, saya akan daftar, ngelis. Ya Allah, saya pengen mimpi ini, mimpi itu. Orang mimpi kan mimpi yang datang. Tapi memang ada memang laki-laki model begitu. Akhirnya nuduh, datang kita, nuduh. Nuduh suami istrinya begitu, nuduh istrinya begitu. Bahkan sampai begitu dahsyatnya, kotornya. Padahal ibu ya saya tidak melakukan apa-apa. Cuma saya melakukan kamu tuh. Nutup-nutup kamu berzina. Setelah itu, subhanallah, memang laki-laki semacam itu bagaimana? Menuduh istrinya berzina. Sudah mengatakan tidak, dari mana bukti nggak ada, cuman hanya prasangka dia saja. Karena tidak berzina. Enggak, astagfirullah, suami saya begitu, terus gimana, apakah saya minta cerai? Loh, kalau kamu nggak kuat. Terus gimana? Terus ingatan. Sampai hujahnya lagi apa? Apalagi kamu belajar di Buya. Kan kata Buya harus menutupi aib. Lah, gara-gara itu. Pasti kamu nutupi ya? Allah. Ini memang luar biasa kotornya lagi-lagi ini. Kamu kan belajar di sana, kan kamu nutupi. Berarti kamu harus nutupi pasti kamu. Oh. Ada orangnya juga ngaji di sini, suaminya, istrinya juga ngaji di sini. Masya Allah. Itu kami sampaikan begitu kenapa? Ini kejadian sesungguhnya. Ini adalah penyakit kotor hati. Sampai kita dibawa-bawa nih. kan jadi kalau masuk di sini kayaknya perempuan jadi bohong semuanya karena harus menutupi. Ini bohong semuanya, menutupi. Loh, bab satrul aib Nabi mengajarkannya memang orang jangan mengumbar aibnya sendiri. Baik, kita lanjutkan. La walam yakun lahum syuhada'u illa anfusuhum, dan mereka tidak bisa mendapatkan saksi-saksi yang 4 kecuali dia saja memang yang ngomong melihat istrinya berzina, mengetahui istrinya berzina. Maka hati-hati kalau ngomong pasangan berzina, hati-hati tanggung jawab. Cambuk 80 kali. Kalau tidak punya bukti. Kalau tidak pengen dicambuk, bersaksi 4 kali. Dan tunjukkan, harus berani mengatakan, terkutuk aku kalau aku berdusta. Ayo berani ngomong gitu. Mikir suami. Dan syaratnya itu nanti, lafadznya 4 kali, syarat yang harus dipenuhi. Yang kedua adalah di depan umum. Ngomongnya begitu. Minimal 4 orang. Waktunya diambil waktu yang paling waktu mengerikan di tempat yang serem, di masjid. Biar takut orang, biar nggak seenaknya berbohong. Di masjid. Kalau dia di samping Ka'bah, sana Mekah, di Ka'bah, tempat yang paling terhormat. Waktunya setelah asar kalau bisa. Jadi waktu yang serem begitu loh. Jadi orang hati-hati, nggak gampang bersumpah. Subhanallah. Pendidikan dalam Islam. Sebetulnya ini berlaku untuk siapa? Yang bermasalah. Yang tidak bermasalah, Anda hidup tidak usah khawatir, tenang. Justru ini rambu-rambu, saya tidak boleh menuduh pasanganku, dan aku juga tidak boleh melakukan kehinaan. Maka hindari sebab-sebab terjerumus dalam kehinaan dengan mengumbar matamu. Mata kita melihat-melihat di alam maya atau di alam nyata. Jangan menganggap sepele. Sehingga istrimu tuh setiap hari capek, mesranya banyak istrimu tuh. Hanya karena kumpul 24 jam tentu ada saat tidak senyum. Tapi yang haram tuh ketemu 1 jam tuh senyum terus dari awal akhir. Padahal selebihnya kayaknya bakal cemberut dan siksa terus. Ini kadang dibanding-bandingkan, aku ketemu orang itu yang jualan, yang beli kepada saya. Dari awal akhir enak, renyah, ngomongnya senyum. Iya, hanya ketemu seberapa jam, 24 jam, nanti keluar taringnya juga. Maksudnya kadang tidak bisa mensyukuri pasangannya. Gara-gara apa? Dia melihat yang di luar sana. Mudah kena rayu. Seolah-olah orang itu baik, laki-laki itu lembut kepadaku dan sebagainya. Ya lembut dalam keadaan seperti ini. Kalau jadi suaminya bisa jadi berubah. Suamimu. Dengan segala kekurangannya. Tapi pandailah mencari dan melihat kelebihan suamimu. Itu karunia agung dari Allah. Termasuk seksa halus yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba adalah kemudahan melihat kekurangan pasangan. Itu seksa halus. Sehingga yang terjadi apa? Kurang semangat, kurang kasih, bahkan menjadi kurang cinta,
kurang pengertian, nggak sabaran, kerjaannya emosian. Itu adalah musibah pada akhirnya. Baik, kita lanjutkan. Fasyahadatu ahadihim, maka kesaksian salah satu dari 4 saksi yang seharusnya didatangkan itu diganti dengan arba'u syahadatin billahi, 4 saksi kesaksian, 4 syahadah. Maka diganti. Kalau nggak pengen dicambuk, bersaksi 4 kali. Asyhadu billahi bi anna fulanah, perempuan ini yang dia adalah istriku, dia begini, berzina. Harus ngomong gitu, terang-terangan. Kalau tidak pakai zina nggak sah. Demi asyhadu billahi, aku bersaksi dengan nama Allah bahwasanya istriku tangannya dipegang tok. Oh enggak masuk. Harus ngomong berzina. Semoga Allah menjaga keluarga semuanya, menjaga kita semuanya. Allah cukupkan dengan yang halal. Innahu laminas shadiqin, dan dia berkata sungguh dia adalah orang yang benar dalam mengucapkannya. Jadi harus mengatakan dia benar dalam ucapannya waktu dia bersaksi, bahwasanya bersaksi kepada Allah dengan nama Allah bahwa istri yang berzina ini benar, enggak berbohong. La'natullah alayya in kuntu minal kadzibin, aku terkutuk kalau memang aku berdusta. Loh, dia mengatakan begitu, namanya dikatakan li'an. Li'an itu karena di situ ada kalimat laknahnya, la'natullah alayya. Wal khamisatu, adapun yang kelima, 4-nya asyhadu billahi, aku bersaksi bahwasanya fulanah istriku, dia harus ngomong gitu. Terang-terangan, bukan fulanah istrinya orang. Ini harus ngomong gitu. Kalau orang lain enggak boleh la'an, enggak ada mula'anah. Telah berzina, begini. Yang keempat setelah 4 kali, yang kelima, wal khamisatu anna la'natullah alaihi in kana minal kadzibin. Ditambah laknatullah alayya, naudzubillah. Dia harus ngomong gitu. Laknatullah, kutuk bagiku kalau aku berdusta. Lah kalau sudah dari awal dijajar begini kayak mikir, batal saya. Saya enggak ngelihat saya menfitnah istri saya. Mending damai dah, cambuk 80 kali. Lebih bagus dicambuk daripada dicambuk di akhirat. Menarik diri boleh. Saya salah menduduk suami saya, tinggal minta maaf istrinya, maafkan enggak. Sebab syaratnya qadhaf itu kan yang jika yang diqadhaf belum merelakan dan belum masuk mahkamah. Tapi kalau sudah masuk mahkamah, biarpun yang dituduh memaafkan, sebagian ulama mengatakan tetap dicambuk karena hukummu sudah diambil alih oleh pemerintah, oleh mahkamah, oleh hakim, oleh qadhi. Lah kemudian di saat seorang suami sudah begitu bersumpah, berarti kan sudah seolah-olah positif perempuan itu adalah tidak benar. Berarti perempuan itu harus dirajam sampai mati. Kan begitu. Nah, kayaknya seorang perempuan bisa kan ini bisa jadi laki-laki itu dusta. Masa karena dustanya seorang suami lalu istri dirajam? Kalau memang begitu, kalau kamu memang tidak pernah berzina, kamu harus berani dong membantah sumpahnya dia, sumpah liannya. Apa itu? Bersaksi juga 4 kali. Asyhadu billahi, aku bersaksi dengan nama Allah bahwasanya aku tidak berzina. Yang dituduhkan itu suamiku adalah bohong, dan sempat aku tidak berzina. Yang dituduhkan bohong, aku tidak berzina, bohong 4 kali. Dan yang terakhir apa? Ghadabullahu alayya in kuntu min in kana minas shadiqin, atau in kana minas shadiqin, akan murka aku akan mendapatkan inna ghadaballahu alayya in kana minas shadiqin. Murka Allah akan Allah timpakan kepadaku, perempuan itu, kalau memang suamiku benar di dalam menuduhku. Harus berani ngomong gitu. Harus berani ngomong gitu. Setelah itu bebas. Sang suami bebas dari hukum cambuk, sang istri sudah tidak dirajam lagi. Kenapa? Dia sudah bisa menolak tuduhannya. Sebab kalau dia tidak berani menolak, dia rajam sampai mati. Setelah dia menolak, tolak, selesai, jatuh, gugur hukuman. Tinggal nanti urusannya dengan Allah. Kalau yang berdusta akan di neraka nanti. Nah, baru setelah itu dipisah di dunia dan dipisah di akhirat. Di dunia nggak bisa lagi rujuk, nggak ada pernikahan lagi setelah itu. Dalam bentuk apapun. Sampai nanti di akhirat pun tidak dipertemukan karena yang satu pendusta masuk neraka, yang satu di surga. Biarpun begitu tetap namanya itu dosa, bukan menyekutukan Allah. Kalau sudah Allah mengampuni akan masuk surga. Tapi tetap kita harus hati-hati, makanya jangan gampang kita menuduh orang berzina, apalagi istri. Nuduh orang lain saja hati-hati. Sekarang seenaknya mengatakan si fulan berzina, fulan berzina, fulan berzina. Allah.
Hanya karena di sini nggak ada ditegakkan hukum qadzaf saja, makanya aman, semua saling berkata, mengekspos berita, menfitnah. Wa yadra'u anha al-'adzaba. Lalu mereka akan menjauhkan dari perempuan tersebut al-'adzab. Bagaimana menjauhkan dari wanita tersebut dari rajam? Karena bisa jadi laki-lakinya itu berbohong dan menfitnah dan berani bersumpah. Yang kerjaannya orang fasik, enak aja sumpah. Istrinya terzalimi dia. Bagian menolak daripada hukuman rajam. Menolak hukuman rajam seorang perempuan, maka antashhada, perempuan itu bersaksi. Arba'a syahadatin billahi, 4 saksi, 4 bersaksi dengan 4 kesaksian dengan nama Allah. Asyhadu billahi, aku bersaksi dengan nama Allah. Bahwasanya, balu, yang dituduhkan suamiku kepadaku, aku berzina, bohong. Yang dituduhkan nih, harusnya ada begitu, kejelasan. 4 kali ngomong begitu. Innahu laminal kadhibin, dia adalah dusta. Sama yang terakhir ada wal khamisah, adapun yang kelima adalah kutukannya tadi, sumpahnya adalah yang keempat, saksi kesaksiannya yang keempat, yang kelima adalah sumpah balasan li'an, sumpah laknat tadi. Anna ghadaballahu alayya in kana minas shadiqin, maka hukuman akan Allah timpakan, murka Allah kepadaku kalau suamiku benar dalam tuduhannya. Wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Yang kelima adalah sang perempuan tadi harus berani mengutuk dirinya, sungguh murka Allah akan Allah timpakan kepadanya, kepadaku, in kana minas shadiqin, kalau suaminya adalah benar dalam tuduhannya. Walau la fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh, kalau bukan karena kasih sayang Allah dan karunia Allah kepada kita, niscaya hidup kita di dunia ini berantakan. Maka pegangilah pedoman dari Allah. Lihat, semuanya beri solusi oleh Allah, menjaga kehormatan. Ini karunia Allah, diberi bimbingan dan petunjuk. Cuma kalau bukan karena petunjuk Allah, bagaimana cara menyelesaikan ini? Penyelesaian dari Allah seindah-indah penyelesaian. Dalam hal tersebut yang terjadi perzinaan sekalipun, lihat, sang suami tetap saja terhormat. Karena kehormatan rumah tangganya bisa diselamatkan. Dan dia pun juga tidak dicambuk di saat dia mengatakan istrinya berzina. Kemudian sang istri mungkin karena ingin melindungi keluarganya dan anaknya pun setiasa dituduh. Dan mungkin seorang istri benar, maka dia bisa membersihkan dirinya dengan bersumpah juga. Dan ini adalah fadlun minallahi, karunia dari Allah dan kasih sayang Allah kepada umat ini. Wa annallaha tawwabun hakim. Dan Allah sungguh maha pengampun. Para ahli tafsir memberikan tawwabun biasanya rahim. Tawwabun rahim, kan biasa begitu. Kalau tawwabun rahim biasanya hukumannya dijalankan. Tapi tawwabun hakim dengan kebijakan Allah, sehingga apa? Allah memberi pengampun ternyata tanpa harus ada hukuman di dalamnya, di dunia ini. Bijak. Jadi satu solusi yang sangat bijak. Tawwabun, Allah maha pengampun, hakimun, maha bijak di dalam memberlakukan hukum kepada hambanya, sehingga dua-duanya jadi aman. Suami aman, keluarga juga tidak tercemar. Mungkin kalau kita bicara tentang pendidikan lebih luas lagi, apapun yang terjadi dalam sebuah rumah tangga, kalaupun ada yang kotor, yang nggak benar, tapi jangan sampai anak-anak yang tidak bersalah pun mendapatkan getahnya. Banyak kejadian-kejadian kebodohan seorang suami, langsung istrinya yang melakukan kehinaan ini diekspos, anaknya pun diberitahu dan seterusnya, sampai anak membenci bundanya atau sebaliknya. Begitu nggak kuatnya, memang berat hal itu. Ada cemburu yang dahsyat, membakar hati, sehingga menginginkan pasangannya itu bisa dibakar juga loh pada akhirnya. Kalau orang merasakan cemburu, yang tidak pernah cemburu mungkin biasa saja karena rumahnya baik-baik saja. Tapi yang pernah merasakan cemburu, apalagi dihubungkan dengan syariat, seorang suami menemukan istrinya. Sampai dikatakan, aku menemukan istriku, seorang laki-laki ada di perut istriku. Gimana? Kan kelihatan di matanya. Ra'aitu syurai', aku menikah seorang laki-laki ala batri zaujati. Di hadapan Nabi ngomong begitu. Dan itu awal risalah, awal Nabi disyariat. Mungkin ada berkata, kok sahabat Nabi begitu? Ini kan pada zaman yang syariat masih mula. Jadi sahabat Nabi, biarpun ada Nabi, banyak yang awam juga di situ.
Lah seperti ini kejadian. Dan kalau sudah cemburu, makanya kenapa hukumnya sampai hukum rajam? Bukan urusan saja kepada Allah, betapa sedihnya. Seorang laki-laki yang dihani, perempuan misalnya, na'udzubillah. Suaminya berzina dan seterusnya. Seorang bapak melihat anaknya berzina, semuanya sedih. Ayo jaga diri. Untuk menjaga diri tidak cukup, akan tapi harus ada kesadaran bahwasanya urusan zina bukan seperti urusan makan. Kalau kenyang, orang itu sudah diam. Tapi kalau zina adalah urusan syahwat, yang kalau tidak kita membiasakan untuk ghaddul basar, menjaga mata kita, maka syahwat akan terus bergejolak. Dan itu yang akan menyeru untuk melakukan kehinaan-kehinaan. Syahwat beda. Sehingga kekuatan iman di sini. Jangan biasa menuruti sesuatu yang seruan daripada syahwat dan hawa nafsu kita. Termasuk na'udzubillah urusan perzinaan. Di sisi lain di sana kita harus menjaga diri, mata kita terjaga, telinga kita terjaga, bacaan kita apa. Bahkan biarpun sudah punya yang halal, kalau mata tidak dijaga maka ketahuilah yang halal pun menjadi tidak indah lagi. Kalau punya halal tapi telinganya tidak dijaga, yang halal pun tidak indah lagi. Dan ini banyak menimpa sebagian orang yang tampak dia katanya baik, akan tapi ternyata matanya kemana-mana, sehingga pun dia tidak menemukan pasangannya tidak indah. Bukan itu saja, kalau hanya menemukan tidak indah dengan pasangannya, mungkin saat-saat yang perlu waktu yang khusus. Akan tapi jadi masalah, akhirnya menjadi terpesona dengan yang haram yang di sana. Yang pernah kepleset tinggal mohon ampun dan bertobat, dan jangan menunda esok hari. Penundaan tobat menunjukkan tidak ada tobat, dan yang tahu Allah, yang tidak tobat dengan sesungguhnya hukuman akan tetap Allah berlakukan. Tapi kalau bertobat kepada Allah dengan serius, Allah Maha Pengampun, hai hamba Allah. Serius dalam bertobat. Ada tobatnya itu nunggu kalau sudah digebukin. Nunggu kalau sudah kepergok. Nunggu kalau sudah didesak. Tobatlah. Selesai astagfirullah, menangis derai air mata. Di tengah malam. Yang pernah kepleset dalam urusan zina, segera kembalilah kepada Allah. Dan pastikan dirimu membenci dengan tempat kejadian tersebut, dengan siapa anda berbuat, dan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan kehinaan itu pasti anda tidak senang. Itu tanda tobat sejati. Ini harus masuk pendidikannya dulu. Kan yang tahu Allah, yang maha tahu Allah. Sabu tangan hadiah akan dibakar hangus karena itu menghantarkan ke neraka. Nomor handphonenya pun harus dibuang. Kalau masih bisa mengingat menghafalnya, khawatir. Tempatnya pun tidak akan menjadi tempat sebuah kenangan. Bahkan mungkin namanya sama. Mungkin dia melakukan satu kehinaan di taman apa, dia akan menyebut taman yang lainnya, akan merasa gelisah. Kampung apa? Misalnya apa? Gunung apa? Bukit apa? Dia akan terkenang, itu dosa. Nah ini, karena kesadaran itu yang mahal. Siapa yang tidak berdosa dari kita ini, hai hamba Allah? Siapa yang tidak berdosa? Akan tapi kalau orang berdosa, segeralah kembali kepada Allah. Tuhanmu maha ampun, tawwabur rahim. Di sini tawwabun hakim. Allah maha pengampun, maka jangan biasa menunda. Ketahuilah Tuhanmu Allah maha tahu. Biarpun orang tuamu tidak tahu, suamimu tidak tahu, istrimu tidak tahu, anakmu tidak tahu, Allah maha tahu. Warna pun bisa menjadi pengaruh. Aku pernah melakukan itu di atas stiker warna merah. Bagi dia, mohon maaf, ini ada subhanallah, ini adalah amarah. Hitam, amarah. Amarahnya kepada dirinya sendiri, sehingga mohon, ini adalah sebetulnya kami hanya mengingatkan, ayo cari-cari ciri tobat di dalam dirimu. Kalau tidak, sangat mungkin nanti kepleset lagi. Dan kehinaan-kehinaan, Allah maha kasih. Dan setelah itu jangan ada yang putus asa. Tuhanmu Allah maha kasih, gak boleh putus asa. Oh aku jelek, aku kotor, aku ini dan sebagainya. Ada pun tadi dibuang, dijauhkan sama suaminya, dikeluarkan, tidak ada masalah, bisa menjadi baik. Tidak harus dengan suami yang itu, yang dilian tadi, bisa saja. Jadikan hidup itu mudah. Jika anda dengan dia itu kok tidak bisa menjadi baik pasanganmu itu, maka bumi Allah luas.
Bumi Allah luas. Masih banyak hamba-hamba yang lainnya bisa menjadi sebab Anda baik. Intinya tingkatkan rasa takutmu kepada Allah. Rasa takutmu kepada Allah itu memperindah dalam rumah tanggamu. Bagi yang sudah menikah, dan rasa takutmu kepada Allah itu mempermudah jalanmu mencari yang halal bagi yang jomblo. Sehingga kalau seorang yang masih bujang kemudian rasa takutnya kepada Allah tinggi, maka pintu halal dibuka di mana-mana. Tapi kalau sudah mulai mencicipi yang haram sana sini, pintu halal tertutup. Sehingga apa? Dia menikmati, tenggelam dalam keharaman yang ia coba. Sebab kalau kalau dia semakin takut pada Allah, dia hanya ingin yang halal, 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 halal. Yang penting halal. Maka bagi dia akan kebuka pintu halal semudah, seluas-luasnya. Kita lanjutkan pada pertemuan yang datang. Innal ladzina ja'u bil ifk kisah. Pernah juga tuduhan diberikan kepada wanita suci, wanita mulia, yaitu Sayyidat Aisyah. Dan sungguh Allah Maha Kasih. Jika ada suami atau suami yang istrinya dituduh, jika ada seorang istri yang baik-baik ternyata dituduh, yang penting Anda tidak melakukan apa-apa, Anda usah gelisah. Karena di sana ada contoh. Wanita istimewa Siti Aisyah pun pernah dituduh. Yang penting dirimu adalah tidak melakukan dan selesai. Nanti ada solusi-solusi yang akan diberikan di saat menemukan problem-problem dari rumah tangga. Surat An-Nur, pemberi cahaya. Sehingga agar semuanya bercahaya. Hilangkan semak-semak, hilangkan sesuatu yang menjadikan hilangnya cahaya, termasuk kekotoran dalam rumah tangga. Perzinaan harus kita singkirkan dalam kehidupan kita, kehidupan keluarga kita. Semoga Allah menjaga keluarga kita, membersihkan keluarga kita, memuliakan keluarga kita, mulia di dunia hingga mulia nanti di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.